Shalom saudara yang terkasih. Saudara, kapan terakhir kita menyadari bahwa kita adalah pelayan Tuhan? Melayani Tuhan tidak hanya di gereja, tetapi di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Pola pikir kita adalah pola pikir seorang pelayan. Artinya seluruh hidup kita persembahkan untuk melayani Tuhan dan Raja kita. Nah, jika demikian, berapa kali sudah kita enggan melayani Tuhan dan hanya ingin kita hidup bagi diri kita sendiri. Nah, saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Ester pasal yang keempat ayat 1 sampai 17. Namun kita akan fokus mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Akan tetapi Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah seluruh orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, saudara, ketika Mordekai meminta Ester untuk menghadap raja, Ester enggan. Alasannya masuk akal, bisa saja dia mati karena dia menghadap raja tanpa dipanggil. Namun apa yang dikatakan oleh Mordekai menyadarkan Ester bahwa dirinya adalah seorang pelayan Tuhan yang saat itu mau dipakai Tuhan untuk membela bangsa Yahudi. Setidaknya ada 2 hal yang disampaikan oleh Mordekai. Yang pertama, jika Ester berdiam diri, Tuhan bisa pakai orang lain. Nah, saudara, Tuhan itu tidak pernah kekurangan orang. Dia bisa pakai siapa saja untuk melayaninya. Nah, jika kita menolak, ada orang-orang lain yang bisa menggantikan kita untuk melayani Tuhan. Mungkin orang itu jauh lebih tidak kompeten atau tidak mampu dibandingkan kita, tetapi Tuhan bisa berikan karunia bagi dia sehingga dia dimampukan untuk melayani Tuhan. Atau sebaliknya, orang-orang yang muncul karena kita tidak mau adalah orang-orang yang mungkin jauh lebih baik dan lebih kompeten daripada kita untuk melayani Tuhan. Dan saudara, ketika kita tidak melayani Tuhan, Tuhan tidak rugi apa-apa. Justru kitalah yang rugi karena kita tidak menjawab panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Nah, ketika kesempatan untuk melayani Tuhan datang pada kita, itu justru adalah sebuah anugerah, karena di antara banyak orang Tuhan itu mau pilih kita loh untuk menjadi rekan kerjanya melayani di ladangnya. Nah, yang kedua yang diingatkan Mordekai kepada Ester adalah bahwa posisi Ester itu sebagai ratu bukanlah sebuah kebetulan. Nah, saudara, ketika Tuhan tempatkan kita di dalam posisi, di dalam tanggung jawab, jabatan atau peran tertentu, itu tentu bukan satu kebetulan. Tuhan mau supaya dimanapun kita berada, kita memakai otoritas dan kesempatan yang telah Tuhan berikan lewat posisi, jabatan, atau peran tersebut untuk melayani Tuhan. Nah, jika hari ini kita ada di rumah sebagai mama dan mengurus anak, berarti artinya Tuhan sedang memberikan kita satu pelayanan, satu tanggung jawab yang besar juga untuk mendidik satu generasi supaya mereka bisa hidup takut akan Tuhan. Jika hari ini engkau diberikan kepercayaan menduduki posisi di tempat kerja yang cukup tinggi atau bahkan menjadi bos dari satu perusahaan tertentu, artinya itu juga adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dengan menjadi kesaksian di dalam hidup karyawan-karyawan kita yang belum percaya kepada Tuhan dan menjadi teladan bagi mereka sehingga mereka boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kita.
Hari ini jika engkau diberikan kepercayaan di gereja menduduki posisi tertentu atau jabatan tertentu, baik sebagai aktivis, pengurus, majelis, bahkan hamba Tuhan, artinya Tuhan itu sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia, berbagian di dalam membangun iman kerohanian sesama orang percaya. Nah, saudara, tentu saja ketika kita menerima tugas pelayanan ini, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Esther tidak hanya berpuasa sendirian, tetapi dia dan dayang-dayangnya berpuasa, dan bahkan seluruh orang Yahudi juga diminta untuk berpuasa. Menariknya, saudara, puasa yang dilakukan ini bukan untuk meminta Tuhan melepaskan Esther dari hukuman mati karena menghadap raja tanpa panggilan, tetapi justru di dalam puasa ini mereka itu sedang meminta kekuatan daripada Tuhan untuk bisa menerima apapun konsekuensi yang akan dihadapi oleh Esther. Nah, saudara, hidup sebagai pelayan Tuhan tentu tidak selalu menyenangkan. Namun ketika kita bersedia, maka Tuhan akan berikan kekuatan dan anugerahnya untuk bisa menjalankan tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk dilakukan. Saudara, ketika kita tidak mampu untuk melihat hidup kita sebagai pelayanan bagi Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan dan mengalami kuasa dan kekuatannya di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita menolak kesempatan-kesempatan melayani yang Tuhan berikan, ada orang lain yang akan siap untuk menggantikan kita. Nah, saudara, ingat, kesempatan untuk melayani Tuhan itu tidak selalu datang. Mari kita bersiap untuk menjawab ya ketika kesempatan melayani itu datang. Tuhan Yesus memberkati.